di sini akan menjelaskan apa itu investasi dalam negeri dan investasi asing. Untuk itu, mari kita simak penjelasannya. Jadi, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah apa itu investasi. Jadi, investasi adalah menempatkan sejumlah dana saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Investasi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan kurang dari 3 tahun. Ini tuh contohnya seperti obligasi jangka pendek, sertifikat deposito atau pasar saham. Kemudian investasi jangka panjang itu adalah investasi yang dilakukan lebih dari 3 tahun. Ini tuh cocoknya untuk mereka yang ingin menabung dengan waktu yang lama, seperti mau menikah, dana pensiun, dan biaya pendidikan. Adapun tujuan investasi yang pertama ada untuk mendapatkan penghasilan tetap, mengembangkan usaha, dan jaminan bisnis. Oke, next kita ke penjelasan selanjutnya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa jenis dan manfaat investasi. Nah jenis-jenis investasi yaitu yang pertama deposito, saham, cryptocurrency, obligasi, properti, reksadana, serta emas. Adapun manfaat dari investasi yang pertama meningkatkan aset, memenuhi kebutuhan di masa depan, serta gaya hidup hemat dan menghindari utang. Nah, adapun pengaruh investasi dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengapa? Karena investasi berkaitan langsung dengan pendapatan nasional atau produk domestik bruto, di mana jika investasi meningkat, maka produk domestik bruto juga ikut meningkat. Selanjutnya ada peran investasi yang dijelaskan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, di mana mereka menjelaskan bahwa investasi meningkatkan pekerjaan baru, meningkatkan daya beli masyarakat terhadap ekonomi dan perputaran ekonomi secara proporsional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif investasi dalam negeri. Yang pertama itu dampak positifnya yaitu mendukung ekonomi lokal seperti mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan cara menciptakan lapangan kerja seperti UKM, misalnya membeli penghasilan dari petani lokal. Yang kedua itu ada dampak negatifnya yaitu yang pertama ada keterbatasan pasar, yang kedua ketergantungan kepada penghasilan domestik, yang ketiga itu ada persaingan ketat dengan perusahaan lokal yang sudah mapan. Selanjutnya ada pengaruh investasi asing terhadap perekonomian Indonesia, yaitu peningkatan modal seperti investasi dalam negeri, meningkatkan ketersediaan modal untuk mengembangkan infrastruktur, industri, struktur lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif investasi luar negeri. Dampak positifnya yaitu ada dampak positif dan dampak negatif investasi luar negeri. Yang pertama itu ada dampak positifnya yaitu akses pasar baru, yaitu peluang untuk meningkatkan konsumen baru. Yang kedua ada inovasi produk, yang ketiga ada potensi pertumbuhan tinggi. Selanjutnya ada dampak negatifnya, yang pertama itu ada regulasi yang berbeda, yang kedua fantasi mata uang, yang terakhir itu ada jarak dan komunikasi, tantangan dalam komunikasi dan manajemen jarak jauh. Nah, kita sudah mendengar beberapa penjelasan terkait investasi dalam negeri, investasi asing. Sekarang dengan saya kita akan membahas terkait contoh kasus dari kedua investasi ini. Nah, yang pertama contoh kasus yang saya ambil dari investasi asing, yaitu yang sering kali kita dengar adalah perusahaan atau PT IBIP atau PT Indonesia Beda Bioindustrial Park. Nah, IBIP ini investornya berasal dari China, Tiongkok, dan investornya ini berinvestasi sebesar $2,7 miliar lebih. Lalu perusahaan ini berada di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan ini berada di sektor pengolahan tambang nikel. Lalu apa sih dampak dari perusahaan ini pada masyarakat, negara, dan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, PT
PT IWIP ini berhasil membuka peluang pekerjaan sebanyak 30.000 pekerjaan. Lalu yang kedua, ini membantu meningkatkan ekspor hasil tambang nikel dan logam. Yang ketiga, PT IWIP ini membantu meningkatkan perekonomian Maluku Utara sebesar 20% pada tahun 2022. Nah, setelah contoh kasus tentang investasi luar negeri tadi, sekarang kita akan mendengar contoh kasus dalam negeri. Nah, yang saya ambil yaitu pada PT Semen Gorbogan. Perusahaan ini terletak di Jawa Tengah dan investornya tentu saja yaitu investor dalam negeri. Nah, pada PT ini berinvestor sebesar 4 triliun rupiah dan sektornya yaitu pada pengolahan bahan bangunan. Lalu apa sih dampak untuk masyarakat, negara, dan pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, PT ini berhasil menyerap 2.000 pekerjaan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kemandirian pembangunan bahan bangunan. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada infrastruktur pembangunan lokal dan meningkatkan ekonomi pembangunan regional. Itu tadi setelah membahas 2 contoh kasus, maka saya dapat simpulkan bahwa PMA dan PMDM ini saling melengkapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial. Mungkin demikian pembahasan dari kelompok kami. The last one, we say bye.